Penyebab utama timbulnya kerusakan pada daging adalah karena pertumbuhan mikroba atau berlangsungnya reaksi kimiawi yang terjadi antara komponen daging dengan oksigen. Mikroba pada daging dapat dibunuh dengan iradiasi ataupun dengan teknik lain guna menunjang program keamanan pangan. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik patogen. Pelaksanaan iradiasi terhadap daging ditujukan untuk pertama, membasmi atau menonaktifkan mikroorganisme patogen yang terdapat dalam daging segar atau beku sehingga pangan tersebut lebih aman untuk konsumsi manusia. Mikroorganisme patogen tersebut dapat berupa bakteri seperti Salmonella atau Campylobacter ataupun parasit seperti Trichinella spiralis. Yang kedua, untuk memperpanjang masa simpan daging segar dengan mengurangi populasi mikroba, terutama bakteri bentuk vegetatif yang menyebabkan kerusakan. Perlu digarisbawahi, iradiasi tidak mengurangi aktivitas enzim yang merupakan faktor utama yang membatasi masa simpan daging. Iradiasi dapat meningkatkan masa simpan daging hanya melalui peranannya terhadap kandungan mikroba. Yang pertama, penanganan praradiasi terdiri dari perlakuan prairadiasi dan pengemasan. Selama penyimpanan serta pengangkutan daging harus dipertahankan pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Setelah pendinginan awal, daging harus dibekukan dan disimpan dengan suhu produk akhir kurang dari -18 derajat Celcius. Iradiasi tidak akan efektif untuk memperpanjang masa simpan produk jika populasi bakteri banyak. Pengemasan daging harus dilakukan sebelum pelaksanaan iradiasi. Prosedur iradiasi akan mudah jika kemasan produk berbentuk geometris, terutama jika kemasan bersisi datar daripada yang bulat. Yang kedua, iradiasi. Dosis serap untuk menonaktifkan bakteri patogen dalam daging beku atau tidak diolah tergantung pada jumlah kontaminasi awal dan sensitivitas bakteri tersebut terhadap radiasi. Pengalaman yang diperoleh sampai saat ini menunjukkan bahwa dosis minimum 3 Gray cukup untuk iradiasi produk beku. Sedangkan untuk memperpanjang masa simpan daging dan unggas segar adalah 1-2,5 Gray. Secara umum, dosis yang digunakan adalah dosis serap yang paling kecil, karena pemberian dosis serap yang terlalu besar dapat menyebabkan terjadinya aroma gosong dan kerusakan warna pada beberapa daging. Ketiga, penanganan dan penyimpanan pasca iradiasi. Daging segar yang telah diiradiasi untuk memperpanjang masa simpannya harus disimpan pada suhu tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Spesifikasi produk akhir. Kriteria produk akhir untuk produk akhir yang telah diiradiasi adalah tidak terinfeksi oleh bakteri patogen yang dikendalikan. Jumlah bakteri patogen yang dapat menyebabkan suatu produk dikategorikan terinfeksi berbeda-beda, tergantung pada masing-masing bakteri dan daya tahan konsumen yang bersangkutan. Yang terakhir, pelabelan. Pangan yang telah diiradiasi harus diberi label yang menginformasikan bahwa pangan tersebut adalah pangan iradiasi. Pelabelan tidak hanya menunjukkan bahwa produk diiradiasi tetapi juga memberikan informasi kepada pembeli tentang tujuan dan manfaat iradiasi. Pengaruh radiasi gamma terhadap protein. Terjadinya pemucatan pada daging serta protein juga menjadi molekul target serangan radikal bebas. Pengaruh radiasi gamma terhadap lemak. Setelah diiradiasi, nilai peroksida dan kadar malonaldehida produk daging radiasi lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang tidak diiradiasi. Pembentukan radikal bebas oleh radiasi. Daging sapi yang diiradiasi gamma tanpa diberi antioksidan menunjukkan adanya beberapa jenis radikal bebas, yaitu radikal anion sulfat, karbon, peroksida, hidroksil, dan anion superoksia.